Yo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Gibas Channel ya. Di video kali ini gue nyamperin seorang narasumber kita. Jadi narasumber kita ini adalah temen waktu zaman gue perjuangan dulu waktu kuliah, salah satu penjaga sekolah. Jadi di channel ini ingin menceritakan kisah misterinya di channel gue. Oke, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Dengan siapa nih, Kang? Untung. Kan biasa memanggil gue Untung. Iya dong. Benar. Biar enak aja kita ngobrolnya, bener nggak Bang? Bener. Jadi santai aja gitu. Ini cerita misteri tapi harus bawa kocak lah. bener. Jangan serius-serius banget. Jangan tegang banget. Bener. Ya, Kang Untung udah berapa lama nih? Biar orang juga pada tahu kan, lu udah berapa lama nih di sekolah ini nih, jaga sekolahan? Gua mulai datang ke sini atau ke sekolah ini itu mulai tahun 2007 akhir 2008 lah, 2008 itu. Gua pertama datang ke Jakarta langsung merantau dari Garut itu. Kampung gue Garut, Bang. Oh iya benar. Dari Garut. Iya kan gue udah pernah ke sono. Oh iya lupa. Lu kan datang juga ke kawinan gue ya. Jauh. Iya. Lumayan kan? Nah itu dari pelosok negeri, dari lereng gunung lah gua. Iya bener. Rumahnya deket gunung cuy. Air terjunnya bagus. Iya pokoknya dari situ gua berangkat izin dulu tuh ke bokap tuh. Gimana nih katanya, ada yang nawarin kerjaan di Jakarta, jadi office boy lah gitu. Terus. Nah dari situ kata bokap gua, udahlah ikutin aja gitu supaya dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat belajar kalau misalkan jadi office boy di sekolahan gitu, Bang. Makanya gua berangkat dari situ tahun 2007 setelah lulus sekolah berangkat ke sini. Ya 2007 akhir bulan Juni langsung masuk ke sekolahan sini gitu. Oh, berarti selama 2007 lo udah nggak kemana-mana lagi? Udah di sini sampai pengalaman gue mentok di sini gitu. Oh, sampai 2020 ini? Iya, berapa tahun tuh? Udah 13 tahun lah. Wah, gila. Gokil. Ya, itu kan loyalitas kita terhadap pekerjaan, Bang. Bener. Nih harus dicontoh nih, coy. Jadi, ya kita nikmatin aja gitu. Bener. Jadi, sebuah pekerjaan itu harus emang dinikmati ya, dicintai sama security yang kemarin juga tuh. Harus dicintai, jadi gokil sih pengalamannya. Pasti banyak. 2007, kalau berbicara, kita mau ngobrolin misteri nih. Nah, betul, Kang. Kang Untung nih tiba-tiba WA gua setelah gua bikin video yang kemarin nih. Jadi dia tiba-tiba WA gua mau menceritakan salah satu kisah misterinya di channel gua. Oke? Itu langsung aja nih, Kang. Itu ceritanya gimana, Kang? Jadi gini sih, kalau yang namanya di gedung sebesar ini gitu, di sekolahan seperti ini. Iya. Biasanya tuh waktu zaman gua kecil dulu nih, ya kan sekolah-sekolah SD tuh. Kalau sekolahan itu pasti bawaannya serem tuh, Kang. Nah itu kalau malam hari kan dianggapnya gedung kosong. Iya benar. Gak ada penghuni. Benar. Mungkin ya itu yang bikin yang kayak gitu-gitu itu takut demen gitu di sini di sekolahan. Karena kan keramaian di pagi sampai siang atau sore dan malamnya kosong kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Kecuali yang penjaga sekolah kayak gua gini. Itu yang tinggal kan cuma sendirian. Iya. Yang nginep di sekolah ini berapa orang, Kang? Ya satu orang. Lu zaman doang? dulu itu. Oh, zaman dulu. Kalau sekarang mah ada 2 sama security. Oh, security 2. Iya. Berarti zaman dulu sendirian tuh ya? Sendirian gua di sini. Gokil. Gua nyampe sini ditempatkan di masjid kayak marbot gitu. Marbot. Ya marbot sekalian ya bersihin sekolah gitu. Tinggal di masjid. Udah tinggal tidurnya di sini gitu. Karena zaman dulu memang ya sampai sekarang juga nggak ada sih, maksudnya tempat khusus untuk penjaga sekolah. Jadi gitu. Hanya gue ditempatin ya udah tinggal di sini aja katanya di masjid gitu. Zaman dulu mau mana suasananya angker, Bang.
Kalau Iya. sekarang mah udah terang lah kayak gini, enak. Oh, udah bagus ya. Pohonnya rindang gede-gede gitu Iya. kan. Pohon ini pun beringin semua ini di halaman sekolah. Oh. Itu tuh pohon beringin gede-gede, makanya ya lumayan lah angker gitu. Oh iya bener. Jadi waktu dulu itu gue ketemu si Kang Untung ini tahun 2012 kita 2012 kuliah ya. ya, itu kan udah mulai kuliah. Gue pernah ngerjain tugas di sini juga nih cuy. Itu malam-malam kita juga malam-malam ya. Iya, malam. Itu lumayan. Nah, lu kan sering nginep di sini. Gimana sih? Iya gue sering tidur di sini cuy di sekolah ini. Dan banyak kumpul bareng ngerjain tugas kan Iya, gitu bener. kita tujuannya. Emang agak-agak gimana gitu kan suasananya kalau suasana sekolahan gitu kalau malam kan agak-agak gimana gitulah. Lo tahu dah kalau yang lo sering persami lah ya. Iya, tinggal di sekolahan sendirian, bayangin aja, Bang. Bener. Iya kan? Heeh. Gila. Gue sendirian di sini, terus denger juga cerita-cerita tuh dari orang tuh, cerita bahwa di sini tuh kayak gini gitu. Bahkan ada, jadi tiap lantai itu ada ceritanya, Bang. Terus di sini di sekolahan ini apa yang lo rasain nih bang? Apa yang pernah lo rasain selama lo tinggal di sini nih Kang? Kalau gua pribadi sih di sini ya ada lah aura-aura kayak gitu, maksudnya di tempat-tempat tertentu, tapi kayak di ruangan ini. Ini ruangan ini termasuk lumayan juga, Bang. Wah, Gila. Sini itu Kak kalau gitu jangan lama-lama dah. beneran nih di sini itu ya ada, kalau nggak salah ada ya beberapa orang yang pernah melihat itu ada 3 makhluk, Bang. Di sini? Di sini tempat ini. Dan itu menunggunya itu di mesin-mesin kayak gini, ntar di mesin-mesin gede-gede gini. Oke, gitu nanti kan. bisa lo lihat ntar ya. Ntar di shoot aja. Ntar di mesin-mesin gini. Jadi duduk dia, kalau orang yang melihat itu dia itu nangkring di situ, Bang. Oh, Dia nangkring di situ. Jadi ya kalau yang sudah pernah ngelihat itu kayak sosok kakek-kakek. Ya udah beruban, udah jenggotnya juga panjang gitu. Dan dia itu di situ. Kalau orang baru yang kesini itu biasanya ditampakin gitu. waduh. Wih, Karena- gua orang lama ya. Ya iya, Gua lu kan udah pernah di sini, Iya. nginep di sini, udah kenal dia. Udah kenal, iya. Heeh. Jadi di sini tuh satu di situ di atas mesin nangkring katanya. Tapi lu pernah kayak lu sendiri nih pengalaman lu pribadi sendiri pernah nggak ditongolin gitu atau dikasih suara-suara nggak jelas gitu lah? Kalau suara-suara ya ada lah, kayak misalkan bangku jatuh gitu di kelas kan, ini kan lantai 1, lantai 1 terus lantai 2 nih, di lantai 2 yang biasa kita gitu. Biasa Nah, kita itu nge-DJ. nge-DJ gitu. Foto-fotonya kan Ada, banyak ya. ada. Mau searching. Di lantai situ berbuak gitu, kayak bangku ditendang aja. Itu di lantai 2 tuh ya. Di lantai 2. Ini berapa tingkat sih Kang? 3 tingkat. 3 ya? Kalau waktu dulu 2 tingkat doang ya, kalau nggak salah ya. Nah, udah 3. Oh, udah 3 ya. Gua Itu nggak dari pernah. zaman dulu udah 3. Gua Ini belum pertama pernah ke kali atas. dibangun udah 3 lantai. Jadi tiap lantai itu ada cerita masing-masing. Coba Kang ceritain Kang. Nah, yang pertama di lantai pertama ya kayak di ruangan ini gitu ya. Bahkan ada dulu kan sering juga pegawai-pegawai bangunan gitu ya nginep di sini. Nah, dia itu lagi tidur di atas meja gede gini. Dia ditarik, Bang. Ditarik. Ya udah dia langsung kabur. Nah, itu kalau yang narik itu nenek-nenek katanya. Waduh. Jadi perubahan juga, mungkin ya pasangannya yang si kakek-kakek tadi. Waduh. Merinding cuy, sumpah cuy, gila. Jadi dia lagi tidur nyenyak-nyenyak, tiba-tiba ditarik gitu, ngejailinnya. Ya kalau yang kayak gitu kan iseng aja, Bang. Iya sih, tapi gokil sih kalau menurut gua mah. Ya, itu di lantai 1. Dulu di halaman sini tuh masih banyak pohon beringin. Ya sini gua Ya juga kan taman-tamannya itu beringin banyak gitu. di sini udah banyak perubahan juga sih kalau Iya. gue lihat ya, nggak kayak dulu. Nah, di situ ada juga yang nungguin gitu. Ya itu sering juga si kakek-kakek itu seliweran di pohon itu gitu. Oke.
Itu di lantai 1. Lanjut nggak nih? Lanjut Bang. Ini baru lantai 1. Lantai 1 Kang. Terus lantai berapa lagi Kang? Horor cuy. Nah, sekarang di lantai 2. Di lantai 2 itu banyak orang yang bilang guru-guru sinilah sering nemuin gitu Bang. Itu guru-guru kejadiannya siang malam tuh Kang? Kan ada juga kadang-kadang guru yang lembur gitu karena kerjaan gitu kan. Di lantai 2 di situ katanya ada setan bermata merah Bang. Waduh. Iya. Ini malam nih. Malam. Kejadiannya malam. Malam. Sekitar jam berapa itu Kang? Jam 9-an. Waduh. Karena itu guru-guru dulu ya lembur kerja sampai malam sampai nggak ini gitu. Terus gue penasaran dong ya. Kalau zaman dulu kan apalagi pas kita kuliah itu kuliah malam ya. Iya betul. Nah, gue kan kerja sampai jam 3. Jam 3. Aduh, tahan Kang. Hati-hati nih Kang. Kayaknya mulai masuk ini Bang. Hati-hati Bang. Jangan. Sajiannya kurang kayaknya ini Bang. Harusnya air kopi nih. Iya bener nih, aduh gue salah nih. Kalau dia mau endorse lah, sponsor lah, boleh lah. Nah gitu, kopi gila deh itu. Bener. Jadi di lantai 2 itu katanya ada setan bermata merah. Zaman dulu gue habis kerja, kuliah, pulang tuh jam 9 kadang jam 11 malam kan. Betul. Nah itu baru mau ngepel Bang. Ngepelin lantai itu Selasa lantai 2. Terus? Nah, ceritanya karena sugestinya kayak gitu, ya gue juga jadi takut dong. Karena dengar cerita kayak gitu, gue jadi takut. Terus? Gue tadinya ya akhirnya kan ngeberaniin karena tugas gue harus ngepel gitu kan. Bener sih. Ngepel, pulang kuliah habis maupun capek gitu, mau sakit, gue tetap harus kerja kan gitu. Bener. Malam-malam jam 9, jam 11 kalau nggak salah. Pernah kejadian jam 11 malam tuh. Udahlah, karena gue capek, gue maksain kerja mau ngepel. Di lantai 2, naiklah ke lantai 2. Denger tuh di pojokan situ gitu. Pojokan lantai 2 itu ada setan bermata merah gitu. Gila. Jadi gimana? Gue yang biasa tiap hari gitu kan. Tapi gue coba hilangin aja lah, udah biarin aja, gue mau ngepel aja gitu. Biarin aja, gue emang kerjanya ngepel kan gitu. Habis itu beneran tuh. Karena gue kerja gitu. Gue pas di selasar di depan yang dikatakan orang itu, gue samperin tuh, bener ada Bang. Matanya merah itu. Gila. Gokil. Gue jadi makin takut nih, kerja apa enggak gitu. Habis itu ya udahlah, gue apa biarin aja, dia ngeliatin aja gitu. Biar gue nggak mau ngeliat, gue berpaling aja gitu. Iya, nunduk aja gue. Nggak ngeliat tuh di belakang ada apa, mau di depan ada apa, terserah lah gitu. Yang penting ini sampai di dekat yang si mata merah itu. Gua ngepel sendirian malam-malam gitu kan. Habis itu pas gua lihat, oh iya ini bener mata merah Bang. Terus apaan tuh? Ternyata box panel listrik Bang. Aduh, gua udah kaget, udah takut, ternyata gila. Cuman panel listrik kan tahu kan ada 3 tuh. Jalan ternyata cuman box panel listrik itu kan lu tahu kan 3 kan. Ada merah tuh. Ada merah, ada kuning, hijau tuh ada tuh. Nah, yang hijau sama kuningnya mati, tinggal merah 1. Kan kelihatan dari jauh mah kayak picek aja. Kalau malam kan gelap di sini. Kayak orang kayak setan merah yang picek gitu cuma 1 merahnya. Kayak gitu dari kejauhan kan, wah iya beneran ada gitu kan. Gue lagi ngepel, wah beneran ada malam-malam nih gitu kan. Gue udah serius dengernya ya nggak? Emang bener itu ceritanya, emang bener Bang kayak gitu. Cuman gue ngalamin karena gue mencoba berani aja gitu. Gue samperin lah gitu si mata merah. Ternyata itu box panel listrik. Kocak, gue bilang, aduh, udah gue takut hampir nggak kerja kan gitu. Ada kejadian aneh lagi kan nih Kang?
Oh, di lantai 2, masih di lantai 2. Heeh. Lantai 2 itu sebenarnya di sini itu memang ini bangunan kan dari 96. Berarti ini yang banyak ini yang rame makhluk halusnya itu berarti di lantai 2 ya kan? Lantai 2, lantai 2. Banyak kan nih? Lantai 2 banyak. Karena di lantai 2 itu ada guru juga yang pernah bercerita bahwa dia nemuin kayak gimana ya? Jadi nyerupain guru sini gitu, Bang. Oh, sama berarti nih ceritanya sama satpam kemarin nih, menyerupai seseorang jadi Ya, makhluk yang call halus. center ya. Betul, tahu paham dia nih. terus. Nah, kalau di sini enggak nih, Bang. Jadi ceritanya sore-sore dia masih jam 3-an lah gitu, jam 3 pas mau pulang anak-anak udah sepi kan gitu. Di sekolah udah sepi. Nah, dia masih ada di ruangan gitu. Sendiri. Nah, taunya kan kalau di depan kaca suka ada orang lewat kayak gitu kan. Jadi di luar kayak ada yang lewat itu pakai baju merah. Pakai kayak kebaya gitu. Iya. Pakai kebaya kayak bawa buku lah kayak guru mau ngajar gitu. Setelah itu katanya masih ada orang gitu, dia masih santai aja gitu, masih nggak ngeh ya dia. Masih nggak ngeh, cuman dia mondar-mandir, Bang. Mungkin dia ngasih syarat juga jangan lama-lama di sekolah gitu. Karena kan udah sore gitu. Akhirnya setelah dia keluar cerita ke guru yang lain, ke yang diserupain itu gitu. Ya kan mirip si A lah gitu. Iya, betul. Mirip si A. Nah, dia tanyain ke si A itu, emang tadi lewat situ gitu, di lantai 2 itu, di pojokan. Kata si A-nya itu, kagak pernah saya dari tadi di sini katanya. Kagak ini. Jadi di situ tuh kayak pokoknya udah banyak yang nyeritain kayak gitu, Bang. Si guru tersebut pun nggak ngerti, maksudnya udah dikasih kode gitu lah ya. Dikasih kode, tapi dia nggak ini juga. Masih tetap di situ, gitu kan. Gitu. Akhirnya karena lama-lama gitu di sekolah, mungkin ya si penghuninya itu udah nggak betah, maksudnya ada orang gitu pengen bebas aja, pengen keluar. Jadi, gitu. Penghuninya juga pengen istirahat, cuy. Pengen keluar dong, kalau kayak gitu kan keluarnya pas malamnya gitu. Apalagi pas hari-hari tertentu, misalkan hari Jumat gitu kan, malam Jumat, jadi kan dia waktunya mungkin keluar, ngapel juga. Bang, Jumatan. kita minum dulu lah kalau gitulah, haus nih. Kalau mau ngerokok aja, Kang. Siap. Rokok, Kang. Ini masih banyak juga, Bang, cerita-ceritanya. Nah, cerita selanjutnya sih masih di lantai 2 juga itu. Bukan dulu di sini sering juga tuh bantuin, kayak misalkan ada tukang listrik yang mau benerin listrik gitu ya. Nah, gua ceritanya ya jadi mandor lah gitu, ngeliatin dia kerja gitu, merhatiin. Suatu saat itu di lantai 2 disuruh dibenerin tuh di atas plafon. Ini berarti kalau gue denger ceritanya ini emang di lantai 2 mulu ya yang sering Lantai 2 pojokan. yang iseng gitu ya? Iya, itu lantai 2 bawahnya masjid. Nah di situ yang sering kejadian gitu. Itu di lantai 2 juga kejadiannya. Terus? Si tukang listrik itu kan ya udah tua lah, udah lumayan gitu. Nah suatu saat ada kerjaan di sini, suruh benerin listrik di lantai 2. Karena keperluan di sekolah kan besoknya dia kerja misalkan sore gitu ya. Karena ada anak-anak yang masuk. Otomatis dia kerja sore sampai malam. Setelah jam pulang sekolah lah ya. Nah gitu, setelah jam pulang sekolah. Waktu itu dia kerja pas maghrib. Jadi maghrib itu dia nggak berhenti, Bang. Pas azan maghrib nih Masih lanjut kerja. Sementara dia posisinya di atas plafon. Terus? Di situ dia kayak ada yang ngejorokin gitu. Waduh. Jadi
karena pas maghrib dia nggak berhenti kerja, nah, mungkin ngerasa terganggu juga gitu. Berhenti lu kerja gitu. Kayak kalau kata orang kasarnya kan gitu, gitu. Betul, Berhenti dulu lah, ngargain gitu. Ya ngeganggunya kayak gitu. Jadi dijorokin sampai jatuh dia. Dia kan naik ke plafon pakai tangga. Nah, pakai tangga dari atas tangga situ dia jatuh. Besoknya dia nggak bisa kerja lagi. Sampai gitu. Itu kejadiannya yaitu 2010-2011an itu. Oh, serem juga ya. Iya, jadi nih buat lo semua juga nih, kalau misalkan denger azan, ya stop dulu lah kegiatan lo lah, enggak, istirahat dulu lah, hargai dulu lah. Kalau lo yang muslim, sholat dulu cuy. Jadi biar nggak ada yang aneh-aneh lah. Ya mereka juga kan pengen dihargai gitu. Bener. Jangan sampai ya mungkin jadi peringatan buat kitanya juga gitu, sebagai orang yang ngerti atau beragama. Kita nggak boleh lalai juga gitu terhadap perintah, kan itu kan azan kan kita perintah gitu, menurut orang Islam kan. Betul. Gitu. Udah lu berhenti katanya gitu, sholat gitu. Terus besoknya udah nggak bisa kerja lagi tuh orangnya. Kerja lagi itu seminggu dia nggak bisa kerja lagi. Plafon udah dibolongin itu. Akhirnya gimana tuh? Ya ditutup lagi sementara. Sampai dia bener-bener ini. Dia nggak sembuh lagi. Dia sempat cerita. Gua waktu cerita. Ya itu karena gue dengar cerita langsung dari dia. Oh gitu. Ogah katanya. Jadi setelah itu dia mulai inilah. Ogah kalau misalkan pas azan itu jangan dilanjutin kerja dulu gitu. Apalagi pas azan maghrib. Itu di pojokan lantai 2 juga. Serem juga lantai 2-nya. Iya. Ya, jadi nih kalau gua denger ceritanya ini makhluk halusnya agak-agak iseng gitu Kang ya. Yang namanya makhluk kayak gitu Bang, iseng sebenarnya, nggak mau dia nyelakain orang sebenarnya. Karena dia juga kan ya kita beda alam lah gitu. Paling dia cuman memperingatin aja. Ini wilayah gua nih, nggak boleh disentuh gitu. Lo pernah nanya-nanya nggak nih sebelumnya nih, sebelum ini jadi bangunan sekolahan dulu nih, pernah nggak nanya-nanya gitu nih dulu bekas apaan gitu, bekas bangunan apa atau bekas kejadian apa gitulah sampai ada penghuni gitulah. Kalau kata orang dulu sih, dulu di sini tuh kayak semacam rawa Bang. Rawa, tahu kan rawa? Iya. Ya, makanya kan di sini rawa. Belum. Emang iya. Gue kagak tahu. Gue taunya Rawamangun. Rawa semua gitu. Ya yang namanya dulunya rawa pasti ada penghuninya juga dong. Iya. Karena kan nggak ada orang sama sekali. Bener. Gitu. Setahu gue sih emang hampir semua lah kalau menurut gue ya pribadi nih. Selama gue sekolah nih, gue pernah sekolah nih, awas lu. Emang makan bangku sekolah juga Bang? Rayap gue dong. Iya itu. Jadi kalau menurut gue sih setiap bangunan sekolah itu horor sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau gue dulu sering banget gue ngikutin persami. Gue anak pramuka pramuka. Jadi gue ngikutin persami gitu itu agak-agak gimana gitu cuy kalau malam. Jadi kayak ada apalah ya, bikin kan bulu kuduk merinding lah gitulah. Iya, salah satunya ya itu kalau menurut gue pribadi sih, kenapa malamnya angker gitu. Karena kan siangnya diisi anak-anak rame gitu kan. Nah, sore sampai malam hari kan kosong. Sementara bangunan gede. Makhluk-makhluk seperti itu kan keluarnya malam-malam gitu Bang. Iya, kalau dia makhluk kayak keluarnya siang, ngelancong. Kayak yang di pinggir jalan sana no. Iya. Lu sering kan keluar malam kan? Iya, banyak juga ya? Banyak banget malam. Makhluk-makhluk yang di mana gitu kan. Bener. Gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan bangunannya angker gitu ya, tapi menurut gue sih ya tergantung sugesti kita Bang kalau itu. Oh gitu. Jadi selama ini gue menganggapnya ya udahlah dia makhluk beda alam dengan gue gitu. Jadi ke pribadi gue sendiri nggak ada, maksudnya nggak ada yang sampai gimana gitu selain dengar suara apa gitu. Berarti kita ya takut ya hanya sekedar gitu aja. Berarti kalau misalkan suges kita takut,
itu semakin kenceng tuh ya. Iya. Bahkan kalau bukan cerita sih, gue pernah ngalamin juga pulang ngaji nih malam-malam waktu kecil. Karena kan di sono di rumah gue tuh di kampung ya, banyak pohon pisang, pohon itu gitu kan, pohon bambu gitu. Nah, ada pohon pisang aja kalau malam-malam bang, kayak orang yang kemari itu gimana? Ngelambai tangan, ya. gitu, kayak gitu. Kalau sugesti kita udah kayak gitu, ada setan nih atau ada pocong lah gitu kan. Ini pohon pisang kan kayak kelihatan putih sambil lambai-lambai gitu. Iya, benar. Kalau sugestinya kita ke situ ya udah. Bener. Kita bakalan takut gitu ya. Apalagi yang takut ya udah dia langsung lari aja gitu. Betul. Kayak pengalaman ya itu yang di lantai 2 gitu. Bener. Kalau kitanya takut ya udah ada setan bermata merah gitu. Iya. Jadi banyak banget nih pengalaman Kang Untung di sekolahan ini. Sekali lagi gue jelasin, Kang Untung ini penjaga sekolahan itu dari 2008, 2007 dia datang di sekolahan ini. Dia itu udah banyak banget pengalaman ya kayak Ya, tinggal di sekolah lah maksudnya. Banyak lah pengalaman tinggal di sekolahan lah. Ya Kang, jadi ada cerita lagi nggak nih Kang di sekolah-sekolah ini nih Kang? Ya kalau cerita tentang horor banyak sih bang, cuman Banyak. ya nggak cukup 5 jam kita ngebahas. Bener. Lu masukin di konten lain lagi. Siap, gitu ya. siap. Ya, kita undang lah sama gituannya sekalian. Ya jangan. Horor men kalau kayak gitu men, sumpah. Itu di belakang lu juga ada. Jangan men. Oh lagi seliweran, pakai baju hitam. Ya. Ya mungkin segitu dulu kali Kang Ya ya. boleh lah. Oke lah. Oke. Kira lain kesempatan lagi kita buat. Siap. Ya. Oke Kang, kalau gitu. Ya mungkin segitu dulu cerita dari Kang Untung yang selalu untung. Ya untung terus bang. Ya siap. Ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen di kolom komentar jika video ini menghibur untuk kalian semua. Share video ini ke kerabat lo, tetangga lo, pokoknya kemana-mana dah. Oke? Jangan lupa juga follow Instagram gua, guntur.bastian22. Kang Untung, Apanya nih Instagramnya? Instagramnya Palpa Maulana. Palva Maulana. Nah, Kang Untung ini juga punya channel YouTube. Ya, lo juga bisa subscribe channelnya Kang Untung. Di mana Kang? Farana Channel. Oke, nanti gue taruh di sini atau di deskripsi. Oke, ketemu lagi di video gue berikutnya. See you dan dadah.